Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yaitu pendekatan nasional, konvensional, dan Islam. Saya Amelia Fadmi Madafillah. Saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Secara sederhananya, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua yaitu perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional yang pertama, Gross National Product atau disingkat dengan GNP atau disebut dengan pendapatan nasional bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu, 1 tahun, yang diukur dengan satuan uang. Produk nasional bruto perhitungannya menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia yang berada dalam wilayah Indonesia, ditambah apa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perhitungan pendapatan nasional yang kedua yaitu pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau Gross Domestic Product (GDP) merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negara menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk negara tersebut dan penduduk atau perusahaan negara lain. Perhitungan GDP dengan cara pengeluaran membedakan perbelanjaan yang dilakukan dalam perekonomian kepada 5 komponen, yaitu pengeluaran konsumsi yang meliputi perbelanjaan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi dan dinamakan pembentukan modal staf domestik bruto, perubahan dalam stok, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa. Selanjutnya itu perhitungan pendapatan nasional yang ketiga, NNP atau Net National Product. Ada unsur yang disebut sebagai pajak unsur tidak langsung atau Indirect Business Tax, mempunyai akibat mempertinggi harga jual, contohnya pada pajak-pajak penjualan, misal bandrol ruko, pajak tontonan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnawati, NIM 19050201, di mana di sini saya akan membahas mengenai pendekatan pendapatan nasional. Di mana pendekatan itu yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang ditawarkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian, atau pendekatan nasional pada nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat di suatu perekonomian pada periode tertentu, di mana tujuan dari perhitungan pendapatan nasional pada pendekatan produksi adalah untuk mengetahui besarnya perkembangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendekatan nasional, dan sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan 2 kali, yaitu dengan menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan di berbagai tahap produksi. Yang kedua, ada pendekatan pendapatan. Dengan perhitungan ini,
Pendekatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional, di mana faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama ada tanah, kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang keempat ada keahlian kewirausahaan, di mana dirumuskan dalam bentuk Y sama dengan YW plus YI plus YR plus YP. Pendekatan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, dan sektor luar negeri, di mana dirumuskan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitriawati, NIM 190502034. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, di mana saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu faktor permintaan dan penawaran agregat. Permintaan dan penawaran yang terjadi dalam suatu negara akan menimbulkan peningkatan pada harga. Semakin tinggi permintaan, maka akan mengakibatkan kenaikan harga dan output nasional, dan juga akan mengurangi pengangguran. Apabila terjadi penawaran dan mengalami penurunan, maka pendapatan akan menurun dan pengangguran akan semakin meningkat. Faktor yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi itu berfungsi untuk memperoleh barang dan jasa, sedangkan tabungan itu bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi. Dan tinggi rendahnya konsumsi itu dapat diperoleh atau dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor investasi. Kegiatan ekonomi dengan menanamkan modal di berbagai sektor ekonomi. Pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Pendapatan nasional merupakan salah satu di antara tolak ukur yang sangat penting dalam teori ekonomi makro, dan satu hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu penggunaan parameter falah, di mana falah ini adalah kesejahteraan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohania masuk ke dalam pengertian falah itu sendiri. Al-falah dalam pandangan Islam itu sendiri mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Karena dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaniahnya. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aina, NIM 190502041. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kendati GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output per kapita.
GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten. Namun, bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsisten ke dalam perhitungan GNP. Subsisten ini, khususnya pangan, sangatlah penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam percaturan perekonomian dunia. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pembukaan nilai santunan antar saudara dan sedekah adalah penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antar saudara. Melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dan jenis